selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di ibadah online Remaja Jemaat Masaleh. Bersama saya Amanda, ada Kak Devi dan juga Erlin. Meskipun kita beribadah melalui ibadah online, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita dalam beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Sukacita, berkat, dan damai selalu mewarnai kehidupan kita. Ketika semua hadir dalam hidup kita, hanya ungkapan syukur melalui pujian dan doa yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Mari bersorak bagi Allah, pemberi sukacita dan berkat dalam hidup kita, dengan pujian dan membuka hati untuk Sang Pemilik hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita berdiri dan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Salam sejahtera kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saat ini kami akan melandasi ibadah kami dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang akan selalu memberkati kami, mengurapi kami, dan akan memberi kami hikmat-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja, selamat berjumpa kembali bersama dengan Kakak Devi. Dan kali ini Kakak Devi tidak sendiri karena bersama-sama dengan teman-teman kalian, ada Amanda dan juga ada Erlin Mayumi Salamba. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini itu terambil dari Kitab Perjanjian Baru yang terambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-53 hingga ayatnya yang ke-65. Markus 14 ayatnya yang ke-53 hingga ayatnya yang ke-65. Ini berbicara tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus di depan mahkamah agama. Kakak Devi akan membacakan nats yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu di Markus 14 ayat yang ke-64. Firman Tuhan, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Sekali lagi kakak ulangi, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus di mahkamah agama yang akan kita renungkan pada hari ini merupakan rentetan peristiwa perjalanan penderitaan Tuhan Yesus yang harus Yesus lalui. Setelah Yesus ditangkap di Getsemani, selanjutnya Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama, di mana pada saat itu yang menjadi imam besar di mahkamah agama itu adalah Imam Kayafas. Semangat para imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat untuk menangkap dan menghukum mati Yesus kini semakin menggelora, semakin menggebu-gebu. Mereka sangat semangat untuk menghukum mati Yesus. Tetapi yang menjadi persoalannya, mereka tidak punya bukti yang cukup kuat untuk menghukum Yesus. Mereka tidak mempunyai banyak bukti untuk menentang Yesus. Namun mereka menggunakan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu mereka menggunakan saksi-saksi palsu yang diajukan untuk menentang Yesus. Namun kesaksian palsu yang mereka tuduhkan itu tidak saling bersesuaian.
Bisa adik-adik baca di ayatnya yang ke-56, ayat yang sampai ayat yang ke-59. Tidak bersesuaian. Meski demikian, suara banyak orang atau suara mayoritas begitu kuat sehingga suatu kalimat pengakuan dari Yesus tentang dirinya justru menjadi senjata untuk menghukum mati diri Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa dialah Sang Mesias itu. Ada di ayat yang ke-62 dan sampai ayat yang ke-64. Tanpa pikir panjang, para imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat dan juga imam besar memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Bahkan beberapa orang melakukan penganiayaan fisik terhadap Yesus di ayat yang ke-65. Yesus diludahi, bahkan ditinju sama beberapa orang yang ada pada saat itu di Mahkamah Agama. Apakah Yesus marah? Apakah Yesus melawan? Tentu tidak. Yesus diam, bukan berarti dia tidak takut menjawab berbagai tuduhan orang-orang yang menganiayanya. Yesus diam, bukan berarti dia tidak bisa untuk membebaskan dirinya sendiri. Diam Yesus itu karena ia taat menggenapi kebenaran nubuat firman Tuhan tentang dirinya yang adalah Mesias. Kakak ulangi, Yesus diam karena dia taat menggenapi firman Tuhan yang dinubuatkan kepadanya untuk dirinya tentang siapa diri Yesus sebenarnya, yaitu Mesias, Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat di Yesaya 53 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Arti dari firman Tuhan ini, dari Yesaya 53 ayat 7 ini, menjelaskan bahwa salah satu penderitaan yang akan dialami Mesias adalah membiarkan dirinya dianiaya. Membiarkan dirinya dianiaya, dinodai, dan diludahi. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar bersama mau menyadarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus rela menerima tuduhan imam besar dalam rangka karya penyelamatan Allah bagi hidup kita dan bagi dunia. Sekali lagi kakak menekankan bahwa Yesus rela dianiaya, menderita, bahkan sampai dihukum mati. Itu adalah salah satu karya penyelamatan bagi kita dan bagi dunia ini. Dalam kesabaran dan cinta kasih-Nya pada hidup kita, pada dunia ini, Tuhan Yesus tetap rela dianiaya sekalipun ia harus menerima penghukuman, yaitu mati disalib. Inilah salah satu proses yang harus dilalui oleh Yesus karena kita, karena dunia ini, ya Yesus rela menderita. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya dan kita semua yang percaya kepada Yesus di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi pribadi lepas pribadi, bahkan terkhususnya di tengah-tengah pandemi COVID yang kita alami pada saat ini yang tak kunjung berhenti, Tuhan ingin kita tetap bertahan dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Tuhan ingin kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan, tetap menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita hanya kepada Tuhan. Karena keselamatan telah menjadi milik kita. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengikuti teladan Yesus. Saya mengajak kepada kita semua untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan Tuhan lewat setiap tutur kata kita, tingkah laku kita, dan perilaku kita. Selamat memaknai masa-masa Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih buat Kak Devi atas cerita Alkitab hari ini. Untuk meresponi cerita kita hari ini, mari kita menyanyikan pujian Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum kita memberikan pundi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berkati juga teman-teman, orang tua yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Dan Tuhan, inilah doa anak-Mu Tuhan, amin. Tuhan berkati orang tua kami yang mencari nafkah. Tuhan tolong agar mereka bisa mendapat pekerjaan dengan baik Tuhan. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami, yang menyadarkan kami Tuhan, bahwa setiap penderitaan yang Engkau lalui, semua karena kasih-Mu terhadap kami, bahkan terhadap dunia ini. Tuhan,
Terima kasih karena Engkau rela mengorbankan dirimu bagi kami, bagi keselamatan kami. Kami mengucap syukur tiada henti-hentinya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur telah memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan dapat kami pakai untuk kelangsungan akan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Masale, secara khususnya ya Tuhan, bagi adik-adik sekolah minggu dan remaja kami. Terima kasih, hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak remaja hamba di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terus memberkati mereka di dalam setiap masa remaja, bahkan dalam meraih pendidikan mereka Tuhan. Kiranya Engkau mengajarkan kepada anak-anak kami ini untuk tetap senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi garam dan terang dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan di dalam bangsa dan negara. Berdoa juga ya Tuhan, mengajarkan mereka untuk senantiasa tetap berpengharapan di dalam meraih cita-cita mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu dalam mengemban pelayanan mereka Tuhan. Hamba percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, setiap talenta kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk menyebarkan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam pekerjaan kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus berkarya di dalam diri dan kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami juga mau mendoakan ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, dan layakkan kami untuk melihat kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami, untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan di tengah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari wabah COVID-19, pulihkan bangsa kami dari berbagai bencana, sehingga bangsa kami kembali aman, damai, dan sejahtera. Para pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami juga mendoakan bagi para medis, dokter, perawat, tenaga relawan yang terus berjuang dalam menghadapi dan dalam menjalankan tanggung jawab mereka Tuhan. Beri sehat kuat bagi mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang boleh berlangsung pada saat ini. Biarlah ibadah kami saat ini Tuhan dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Sendengkan telinga-Mu dan dengarkan setiap doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa yang sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja,
mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak Devi, Ime, dan juga Amanda mengucapkan selamat ulang tahun buat SMGT yang ke-66, semakin jaya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.